Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom Weekend. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kebakaran yang menghanguskan satu rumah dan toko mainan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Usai diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, ketiga korban langsung dimakamkan. Ibu dan 2 anaknya yang menjadi korban kebakaran di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dimakamkan di pemakaman wakaf. Korban berusia 37 tahun, sementara 2 anaknya berusia 3 tahun dan 3 bulan. Ketiga korban tewas saat sedang berada di rumah di lantai 3 di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Besarnya api yang membakar rumah merambat ke toko mainan di sebelahnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan dalam 1 jam api telah bisa dipadamkan. Diduga kolesterol listrik, Pak. Di lantai berapa, Pak? Lantai 3. Ada korban, Pak? Kenapa? Ada korban yang... Ada korban 3 orang, ibunya, anak-anaknya. Itu kan posisi malam gitu. Suaminya tidak ada di tempat, tadi baru nyampe dari mana? Dari masjid atau dari mana? Dari masjid. Polisi saat ini sedang menyelidiki penyebab kebakaran dan memeriksa sejumlah saksi termasuk memeriksa suami korban. Demi mengharapkan keuntungan besar, seorang pria di Lebak, Banten nekat menimbun minyak goreng sebanyak 24 ton. Kini pelaku terancam pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Polres Lebak Polda Banten berhasil mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah rumah. Lokasi penimbunan minyak goreng tersebut berada di Jalan Raya Petir, Desa Cempaka, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Saat petugas mendatangi lokasi, ditemukan supir dan pemilik barang sedang menurunkan kardus berisi minyak goreng ke dalam gudang. Setelah dicek, ternyata tidak memiliki perizinan usaha yang lengkap. Dalam penyelidikan lebih lanjut diketahui jumlah barang bukti yang disita sebanyak 24.000 liter minyak goreng. Bapak Kapolda Banten memerintahkan untuk dilakukan penegakan hukum terhadap spekulan-spekulan tersebut. Dan ini merupakan pengungkapan kedua setelah Polres Serangkota melakukan pengungkapan penimbunan 9.600 liter di perumahan Bumi Serang Damai. Pelaku terancam pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100 miliar rupiah. Tim gabungan berhasil menemukan 1 korban hilang akibat longsor di Tigonagari, Pasaman, Sumatera Barat. Sementara di Jakarta, 30 lebih remaja yang ditangkap polisi karena hendak tawuran. Sebagian besar masih berusia di bawah umur. Inilah fokus iNewsroom hari ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban longsor di Tigonagari, Pasaman, Sumatera Barat. Korban diketahui pria bernama Rodi, usia 32 tahun. Ia ditemukan hampir 1,5 kilometer dari lokasi. Proses pencarian korban lain masih diteruskan karena diduga ada 5 korban lainnya. Sebuah truk masuk jurang di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Kecelakaan dipicu pengemudi yang diduga lupa memasang rem tangan saat memeriksa radiator yang bermasalah. Meski tak ada korban jiwa, tapi truk rusak parah. Polisi meringkus puluhan remaja yang hendak tawuran di sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Sejumlah senjata tajam dan sepeda motor disita dari para remaja. Total 33 orang ditangkap, sebagian besar diantaranya masih di bawah umur. Patroli serupa akan terus digelar mengingat maraknya aksi tawuran di ibu kota. Mencoba kabur dari kejaran polisi, tersangka kasus narkoba menabrak sejumlah pengguna jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu korban luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Minibus putih ini terus mencoba kabur dan tancap gas meski dikejar sejumlah pemotor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam.
Pelarian pengendara minibus putih ini akhirnya terhenti di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading setelah dihadang sejumlah pengendara. Minibus mengalami sejumlah kerusakan di bagian depan. Setelah pelariannya gagal, terungkap pengendara minibus putih adalah tersangka kasus narkoba yang berusaha kabur dari kejaran polisi. Dalam pelariannya, minibus menabrak sejumlah pengguna jalan. Ya, dia nabrak di sini lebih banyak lagi gitu. Karena emang mobil udah kayak cowboy gitu. Asal nabrak-nabrak aja dia. Dari sebelah situ ketangkapnya sih di depan pas di mana di apa? Kelapa Gading sini, dari Kelapa Gading. Dia nabrak apa aja tuh yang abang lihat? Mobil, orang banyak. Dan setelah kita dalami kembali, ternyata ada seorang tersangka, di mana tersangka ini merupakan seorang tersangka narkoba dari Polsek Kemayoran. Tersangka berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil Grand Max, kemudian menabrak beberapa warga sehingga dikejar oleh massa. Saat ini, pelaku tengah diperiksa di Polsek Kelapa Gading. Kontroversi pernyataan Menteri Agama masih terus bergulir setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dilaporkan beberapa pihak. Kini giliran pendukung Yakut melaporkan balik. Salah satunya adalah LBH GP Ansor yang melaporkan balik Roy Suryo. Pelapor Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Roy Suryo, dilaporkan balik oleh Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor. Roy dianggap mencemarkan nama baik, menebar fitnah atau ujaran kebencian melalui media elektronik atau mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin dan atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Atas kajian pertama kami duga Roy Suryo melanggar beberapa undang-undang ITE, KUHP, gitu ya, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, dan undang-undang keonaran ya. Pertama, ya ada soal konten video ya, yang di dalam tweet dia itu yang pemotongan video aslinya dari media televisi gitu, yang dia potong hanya sepenggal saja gitu. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE dan tuduhan penistaan agama. Roy mempersoalkan pernyataan Menteri Agama yang membandingkan pembatasan suara speaker masjid dan musola terkait azan dengan gonggongan anjing. Namun laporan Roy Suryo ini ditolak Polda Metro Jaya. Bukan hanya Roy yang melaporkan Menteri Agama, tokoh masyarakat Riau Azlaini Agus juga turut melaporkan Menak Yakut Khalil Qomas. Didampingi kuasa hukumnya, Azlaini langsung mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Riau. Azlaini mengaku telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk pengamat informatika Roy Suryo yang akan menjadi saksi ahli. Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau LKAAM Sumatera Barat mengecam pernyataan Menteri Agama terkait analogi gonggongan anjing saat penjelasan soal pengeras suara masjid. Akan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya. Dia juga ada di. Itulah pernyataan tegas dari Fauzi Bahar selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. Selain mengharamkan Menteri Agama untuk menginjakkan kakinya di Sumatera Barat, Fauzi juga meminta Presiden untuk mengganti Menteri Agama karena kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Fauzi menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Menteri Agama dalam surat edaran mengenai pengeras suara tersebut sudah sangat keterlaluan. Dan dia pun menentang keras kebijakan yang dimaksud. Dan pemirsa, kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Ketua Adat yang tadi kita dengarkan menantang keras dan mengutuk keras apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, yaitu Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Assalamualaikum, selamat petang Pak Fauzi.
Selamat petang, selamat sore. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fauzi, alasan untuk menentang kehadiran Menteri Agama di Sumatera Barat, apakah ini dinilai masuk akal mengingat tugas-tugas kedinasan Kementerian Agama bisa saja akan dilakukan di Sumatera Barat? Apakah ini tidak berlebihan? Tidak, karena bagi kita adat bersandingan syarat bersandingan kitabullah. Dan sebelum Bapak Menteri mencabut ataupun minta maaf kepada masyarakat, ya khususnya tentang merumpamakan suara azan dengan gonggongan atas nama binatang itu, inilah yang menjadi pemicu. Sebetulnya edaran yang beliau berikan sebelumnya tidak jadi masalah oleh kita. Kita sami'na wa ta'na. Tetapi ketika dia menyamakan suara gonggongan ini mengganggu 5 kali sehari, ya azan memang 5 kali sehari. Jadi kalau ini diumpamakan oleh Bapak Menteri bahwa suara azan itu jadi masalah oleh kita. Edaran mereka sebelumnya akan kita taati. Tetapi ketika dia mengumpamakan apapun ini adalah suatu seloroh ya ataupun apa bentuknya, ini sangat menyakitkan hati kami orang Minangkabau, khususnya Islam di Minangkabau. Oke, pelarangan yang dimaksud akan seperti apa bentuknya, Pak Fauzi? Karena kan tidak mungkin kita melarang kehadiran seseorang di suatu tempat begitu, apalagi ini adalah tugas kenegaraan. Iya, silakan saja. Tetapi kita, kalau Bapak Menteri menekat datang ke Sumatera Barat, kita tidak jamin keselamatannya di sini. Sebentar Pak, saya kok mencium ada bau ancaman di sana, Pak Fauzi. Kenapa? Saya menduga ada pernyataan yang istilahnya ancaman dari situ, di balik itu Pak Fauzi. Bukan ancaman, ya makanya Pak Menteri jangan ngomong sembarangan. Dan ini masa gonggongan syahadat ya, dalam azan itu ada kalimat syahadat soalnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semuanya tergabung dan itu diumpamakan dengan gonggongan sebuah binatang. Itu sangat sesuatu yang perumpamannya melecehkan. Dan ini urutan ini tidak tiba-tiba saja sebetulnya. Sebelumnya juga ada pernyataan Bapak, mulai dari seragam ya, baju seragam jilbab juga mereka bikin SK3 Menteri. Yang kedua ada juga edaran kota amal itu supaya ditarik. Ya. Kemudian ini lagi dan menunda hari besar Islam. Secara berturut-turut ini sudah tidak bisa dimaafkan ini. Ya, kami pasti adang mereka kalau datang ke Sumatera Barat. Pak Fauzi, saya coba memahami ketersinggungan Anda selaku ketua lembaga adat dan beberapa tentu saja ada komunitas yang betul-betul tersinggung Pak di sana Pak. Begini Pak, mengapa tidak lanjut saja ke proses hukum Pak atau lapor ke Ombudsman melalui jalur-jalur yang dirasa bahwa ada pelanggaran yang dilakukan Menteri? Dan itu kita lakukan juga, karena ini adalah bentuknya vulgar di media. Jawabannya ya vulgar di media juga. Ya. Dan ini supaya tidak terulang pada pejabat-pejabat masa mendatang. Ya, bahwa jangan memudahkan, mengentengkan, memisalkan sesuatu yang sangat menyakitkan hati umat Islam ini. Ya. Negara kita ini negara demokrasi. Kemudian kita semuanya, negara kita ini apalagi Sumatera Barat ya sangat bertoleransi lah kepada non Muslim. Belum pernah kita menyakiti orang non Muslim ya. Dan tetapi ketika si Muslim ini sendiri, ya saya juga heran ketika non Muslim benci kepada Muslim, bagi saya hal yang lumrah mungkin. Tetapi orang Muslim sendiri yang notabene-nya Menteri Agama ini terus juga memberikan desakan, udah berapa kali ini desakan yang saya bilang tadi itu ya. Setidaknya 3 atau 4 desakan yang semuanya yang dipukul itulah masalah Islam ya. Negara kita ini sangat rawan loh. Kita ini rawan berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda pulau ya. Jangan singgung-singgung masalah ras. Dari dulu-dulunya ras ini selalu dijaga.
Baik, Pak. Ketika Menteri Agama memisalkan ini, Ya. kalau tidak kita lakukan semacam tantangan, ini akan berlanjut terus kerjanya. Buktinya ada 4 ini. Ya? Baik. Buktinya satu. Kami mohon maaf harus potong Pak Fauzi karena urusan kita berdiskusi soal azan karena kita juga harus dengarkan azan sebetulnya di wilayah DKI Jakarta karena harus break. Tapi terima kasih ya Pak Fauzi Bahar sudah hadir bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih Pak Fauzi Bahar dari Tanah Minang. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi untuk Anda.